Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut Heri Wirawan pelaku kejahatan seksual terhadap santriwati dengan hukuman mati. Tuntutan ini berkaca pada perbuatan terdakwa yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Sidang lanjutan kasus kejahatan seksual terhadap belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat dengan terdakwa Heri Wirawan digelar pada Selasa siang dengan agenda tuntutan. Dalam sidang tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Dalihnya kejahatan yang diperbuat Heri tergolong sangat luar biasa. Selain hukuman mati, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa dengan hukuman kebiri dan denda 500 juta rupiah. Pengumuman identitas terdakwa, membekukan dan memubarkan yayasan yatim piatu milik terdakwa, hingga merampas harta kekayaannya untuk dilelang. Nantinya hasil lelang ini digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup korban kekerasan seksual Heri dan juga bayi-bayinya. Pemirsa, kita akan mendengarkan lebih jelas lagi, lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Langsung saja kita akan dengarkan keterangan. Sudah terhubung dengan kita Bapak Asep Mulyana selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asep Mulyana. Waalaikumsalam Mbak Pria. Baik, dan juga sudah bersama kita Pak Yudi Permana selaku kuasa hukum korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Asep, kami sudah mendapatkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutannya. Kami juga sudah mengetahui ini sudah dibahas di berbagai media. Tapi mungkin juga bisa dijelaskan lebih terperinci lagi kepada kami. Apa sebenarnya dasar memberikan tuntutan-tuntutan seperti itu? Ya, baik. Makasih Mbak Viola. Jadi tentu pertimbangan terhadap tuntutan yang kami ajukan tadi pagi itu sudah kami diskusikan matang-matang, sudah kami pikirkan matang-matang, sudah kami kemudian juga proseskan matang-matang, ya, dengan melihat bagaimana fakta-fakta persidangan dan akibat yang dimulai perbuatan si terdakwa ini. Saya katakan kejahatan oleh terdakwa ini termasuk kejahatan yang sangat serius, ya, the most serious crime, ya, yang kemudian tidak hanya melukai daripada fisik daripada si anak-anak itu, dalam hal terutama alat-alat vitalnya, ya, tetapi juga kemudian juga ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan sebagainya. Demikian juga kami melihat, ya, bahwa kejahatan terdakwa itu kejahatan yang sistemik, ya. Jadi kalau saya boleh menerjemahkan sebagai crime by design, ya, itu sudah desain sejak awal. Saya mulai perekrutan, ya, kemudian dia membuat yayasan, membuat tempat boarding school dan sebagainya. Dengan tujuannya adalah untuk kemudian melakukan kejahatannya. Yang berikut, Mbak Viola, kami juga melihat bahwa dia menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memancing, untuk kemudian menarik minat agar orang mau datang ke tempatnya yang bersangkutan. Dan lebih parahnya lagi, dia juga menggunakan anak-anak korban, ya, itu kemudian untuk mendapatkan donasi, santunan dan sebagainya. Padahal hasil santunan donasi itu digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Ini banyak yang kami pertimbangkan, kami rumuskan dalam tuntutan kami, sehingga di dalam tuntutan kami beri judul tuntutan pidana berbasis korban untuk kepentingan anak-anak terbaik, ya, untuk anak kepentingan terbaik dari anak-anak itu sendiri. Jadi kami tidak memikirkan bagaimana menghukum maksimal pelaku, tapi juga memikirkan, ya, sejak dini ini bagaimana keberlangsungan hidup, ya, dan kemudian masa depan daripada anak-anak dan korban ini secara keseluruhan. Baik, kemudian juga kita ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Yudi Permana mendengarkan tuntutan-tuntutan yang sudah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pak. Ya, nama saya Yudi Kurnia, ya, Pak. Baik, Pak Yudi Kurnia, mohon maaf, Pak. Baik, Pak Yudi Kurnia, silakan, Pak. Saya dengan tuntutan yang maksimal ini, saya sangat mengapresiasi kepada Jaksa Penuntut Umum, di mana memang Jaksa Penuntut Umum dengan begitu komprehensif melakukan dulu penelitian, melakukan dulu mungkin beberapa hal dari
berbagai sisi, pertimbangan-pertimbangan berbagai sisi, saya sangat mengapresiasi ya. Karena itu harapan kami, terutama keluarga korban. Karena walaupun hukuman mati ini sebetulnya tidak akan menghapus rasa sakit hati keluarga atau harapan untuk anak-anaknya ya, karena bagaimanapun juga sakit hati ini seumur umur ya, bahkan bisa turun temurun, ini menjadi catatan sejarah keluarga. Tapi paling tidak dengan putusan hukuman mati ya minimal mengobati lah rasa kesalahan, rasa marah, rasa sakit gitu. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kejati yang telah memberikan tuntutan yang sangat seadil-adilnya, dan ini memang wajar untuk dituntut orang-orang seperti itu, karena ini berdampak terhadap orang-orang yang kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Ini menjadi efek jerah bagi yang lainnya. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yudi, apakah keluarga dari korban ataupun juga para korban ini sudah mengetahui, sudah mendapatkan kabar mengenai tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pak? Sudah, Mbak. Malah mereka bersyukur lah. Mereka merasa berterima kasih, menyampaikan terima kasih untuk Bapak Kejaksaan, dari pihak Kejaksaan. Dia telah memperhatikan atau merasakan keinginan dan atau perasaan yang diinginkan oleh keluarga korban maupun merasakan rasa sakit hatinya keluarga korban. Begitu, Mbak. Baik, Pak Asep mungkin juga bisa diberikan tanggapan, ucapan terima kasih dari para keluarga korban, masyarakat juga mungkin berupaya untuk bisa ini terpenuhi keadilan masyarakat dengan adanya tuntutan ini. Baik, terima kasih Pak Yudi atas apresiasinya. Memang sejak awal kami komit, Kejaksaan Tinggi komit untuk kemudian memperhatikan bagaimana masa depan korban, bagaimana pendidikan anak-anak dan korban, ya, bayi-bayinya, bagaimana keberlangsungan hidup mereka. Gitu. Oleh sebab itu, dalam tuntutan ini kami membuat secara komprehensif, tadi betul Pak Yudi sampaikan, ya. Tidak hanya kemudian berpaku pada terdakwa saja, atau juga kami kemudian memperhatikan daripada keberlangsungan hidup anak-anak itu. Kami mencoba meminta atau menuntut dalam tuntutan kami itu di samping restitusi yang besarnya 351 juta lebih, ya. Kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut dan membubarkan yayasan yatim piatu serta merampas aset-asetnya. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak itu. Dirampas, dilelang untuk negara, secure pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan diserahkan untuk membiayai daripada sekolah anak korban. Ini bentuk komitmen kami, bentuk kepedulian kami, ya, bahwa kami juga harus memperhatikan sebagai wakil negara, ya, dalam melakukan tindak pidana ini, juga memperhatikan bagaimana sisi-sisi lain daripada korban ini yang harus dilindungi oleh negara. Ini bentuk juga kehadiran negara, bagaimana negara hadir, ya, dalam memberikan keadilan tidak hanya kepada terdakwa, pada pelaku saja, tapi juga keadilan bagi korban, masyarakat secara keseluruhan. Baik, Pak Asep, ini salah satu tuntutannya adalah merampas harta kekayaan milik tersangka ini atau terdakwa ini. Nah, ini memang kita masih menunggu bagaimana putusan hakim, tapi apakah sudah mulai ada pendataan, Pak, mengenai harta kekayaan apa saja yang dimiliki, kemudian juga nanti proses perampasannya seperti apa? Ya, yang pasti ada beberapa yang sudah disita, ya, seperti misalnya sepeda motor, kemudian juga beberapa yang sudah diinventarisir, ya. Tapi juga kami juga merumuskan dalam tuntutan pidana harta yang belum disita. Dan ada putusan hakim, seandainya hakim nanti menyetujui atau mengikuti tuntutan kami, maka nanti sebagai dasar sita eksekusi, ya. Dengan sita eksekusi kami serahkan dengan dilelang, dan kemudian hasilnya kita serahkan pada pemerintah untuk kepentingan korban tadi, milik korban tadi. Ini memang inovasi, Mbak, terobosan hukum yang dilakukan. Kami memang dalam undang-undang yayasan, kami punya kewenangan untuk membubarkan yayasan, ya, dengan alasan bahwa yayasan itu melanggar undang-undang atau melanggar ketentuan. Dan kedua unsur itu sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang masih terdakwa ini. Baik, Pak Asep Mulyana, terima kasih. Pak Yudi Kurnia juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan keterangan untuk kami. Selamat malam, Pak.